Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Yudo Pamungkas. Saya mahasiswa Teknik Industri dari Universitas Banten Jaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses produksi pakan ternak. Pendahuluan. Perekonomian Indonesia yang tidak stabil mengalami peningkatan dan penurunan yang dipengaruhi oleh beberapa bidang. Salah satu bidang yang berpengaruh adalah bidang sektor industri manufaktur atau agribisnis yang berkembang saat ini tidak lepas dari pengaruh sumber daya alam yang digunakan. Sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia diantaranya merupakan hasil dari pertanian, perikanan, peternakan, hasil hutan, hasil tambang, dan sumber daya alam lainnya. Di Indonesia merupakan negara berkembang yang masih bergantung pada sektor peternakan. Peternakan yang lazim di Indonesia ada dua macam, yaitu peternakan hewan rumensia dan hewan unggas. Salah satu industri yang sudah lama berkembang di Indonesia adalah industri pakan ternak. Industri pakan ternak di dalam negeri sangat berperan mendukung industri peternakan alam, menyediakan ketersediaan konsumsi daging dan produk turunan lainnya. Masyarakat sebagai sumber protein pakan memiliki kontribusi 70% dari total biaya produksi peternakan, sehingga tetap menjadi suatu bisnis yang sangat cerah. Dan di sini kita akan membahas proses produksi terbagi atas 6 proses, yaitu 1. Intake, grinding, pellet, mixing, cooler, dan packing. Di sini kita akan membahasnya secara detail satu persatu. Baik, yang pertama adalah intake. Intake adalah suatu proses pencurahan raw material atau berbagai jenis material untuk kebutuhan proses produksi untuk pembuatan pakan ternak. Nah, intake sendiri itu terbagi atas dua jenis, yaitu bahan baku yang kasar atau bahan baku yang halus, di mana bahan baku yang halus itu bisa langsung digunakan untuk proses produksi, dan yang kasar itu harus melalui proses grinding terlebih dahulu atau proses giling agar bisa diproses menjadi bahan baku. Oke, yang kedua yaitu grinding atau hammer mill. Nah, grinding atau hammer mill ini di sini adalah proses penggilingan bahan baku yang kasar tersebut. Seperti salah satu contohnya ya jagung, gandum, dan soybean meal, di mana mereka harus melalui proses grinding terlebih dahulu agar mendapatkan hasil material yang halus agar bisa diproses menjadi bahan baku untuk pakan ternak. Oke, untuk selanjutnya yaitu mixing. Mixing ini di mana proses pencampuran semua bahan baku masuk ke dalam proses mixing ini, yaitu bahan baku berupa material tadi, salah satunya ada jagung, gandum, dan soybean meal, dan bahan baku pendukung lainnya seperti dedak padi, corn gluten meal, dan limestone granule. Di proses mixing ini tidak hanya bahan baku yang dicampurkan, adapun berupa obat-obatan dan vitamin, dan juga ada bahan pendukung lainnya seperti minyak crude palm oil atau CPO, yang kemudian nanti di proses mixing ini akan terbagi menjadi dua proses, di mana untuk proses pellet dia akan melalui proses masuk ke mesin pellet yang akan kita bahas di slide selanjutnya, dan ada bisa langsung untuk proses pakan berbentuk mash. Kalau untuk produk berbentuk mash setelah proses mixing ini dia bisa langsung turun ke bin produk, langsung ke packing, sehingga langsung bisa melakukan pengemasan tanpa harus melalui proses pellet terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pellet. Dari mesin mixing tadi itu akan dimasukkan ke dalam mesin pellet, ini untuk dilakukan pencetakan atau pembuatan sesuai size ukurannya. Nah, di sini pellet itu dioperasikan oleh masih menggunakan orang, karena mesin yang digunakan itu masih mesin semi atau semi auto, tidak auto sepenuhnya. Jadi harus masih menggunakan proses menggunakan orang untuk mengoperasikan mesin tersebut.
Oke, selanjutnya untuk proses setelah pelet yaitu cooler. Cooler itu dimana mesin ini prosesnya untuk uh, pendinginan pelet yang dihasilkan. Nah, karena pelet yang dihasilkan itu suhunya masih panas atau tinggi, mencapai suhu 80 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius, sehingga pelet tersebut akan menjadi rapuh dan mudah hancur. Dengan demikian, saat bahan yang keluar dari mesin pelet turun, maka bahan tersebut harus dimasukkan terlebih dahulu dalam cooler atau mesin pendingin. Sistem cooling ini bertujuan untuk menurunkan suhu pelet menjadi maksimal 5% di atas suhu ruangan tersebut. Dan untuk proses selanjutnya yaitu packing atau pengemasan produk, di mana setelah proses cooling di cooler tadi, produk akan turun ke bin, yaitu sebuah storage untuk menampung produk yang sudah oke untuk diturunkan di packing. Kemudian untuk dilakukan pengemasan dan dipasangkan label dan bahan pendukung lainnya seperti karung dan labeling dan label yang sudah diprinting. Di mana proses packing ini di sini sudah menggunakan teknologi, yaitu salah satunya menggunakan robot. Robot di sini ialah bertujuan untuk menyusun produk di dalam palet, karena jika kita melihat ke belakang di industri pakan ternak sendiri itu masih banyak yang menggunakan manpower atau menggunakan orang untuk melakukan penyusunan produk ke palet. Tetapi di sini sudah menggunakan proses robotik, ialah robot yang menyusun produk di dalam palet tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang produk apa saja yang diproduksi atau diproses di sini. Di sini produk yang diproses ada 3 jenis, yaitu pellet, crumble, dan mash. Dimana pellet itu digunakan untuk ayam yang akan dipotong atau ayam pedaging yang berbentuk produk itu berbentuk silinder, panjang, ya padat, dan ukurannya paling besar dibandingkan dengan jenis pakan lainnya, cocok untuk ayam sudah dewasa. Dan untuk pakan crumble sendiri ialah merupakan pakan tipe langsung yang dihasilkan dari campuran bahan pakan pada mesin pelet, dan kemudian pelet dihancurkan menggunakan crumble tersebut, mesin crumble untuk dihancurkan dengan ukuran lebih kasar dari mash. Pakan bentuk crumble atau pecahan pelet biasanya untuk ayam pedaging fase starter atau ayam yang proses menuju dewasa. Dan untuk pakan mash yaitu pakan yang berbentuk tepung yang biasanya diberikan untuk ayam petelur fase grower atau fase dengan layer, dan juga bisa digunakan sebagai bahan pendukung seperti pakan konsentrat untuk ayam petelur, karena untuk mash sendiri itu mempunyai nilai protein yang sangat tinggi. Kenapa produk mash itu lebih cenderung dan banyak digunakan untuk sebagai pakan ayam petelur. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.